Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Deposito dan Surat Berharga. Saya Andri Ramadan, NPM 046, dan teman saya Felix Guntur Faklianan, NPM 060. Deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki 6 macam. Yang pertama itu ada pembukaan deposito, yang kedua bunga deposito berjangka, yang ketiga pencatatan deposito jatuh tempo, yang keempat perpanjangan deposito berjangka, yang kelima penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan yang terakhir yaitu perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Pembukuan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat disetor, warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contoh yang pada tabel itu, semisal tanggal 31 Mei 2018 Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta untuk bunga 8% PA, jangka waktu 3 bulan. Untuk itu Reni menyerahkan biliet giro atas nama Reni 20 juta. Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta. Transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung yaitu 10 juta dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Selanjutnya yaitu bunga deposito berjangka. Dalam perkembangan terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya beberapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap satu bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Misalnya, deposito dibuka tanggal 31 Januari, maka jatuh tempo bunga tanggal 28 Februari atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, dan seterusnya. Tetapi, kalau deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Contoh, deposito dibuka tanggal 15 Januari untuk 3 bulan, maka jatuh tempo bunga pada tanggal 15 Februari, 15 Maret, dan 15 April. Contoh dengan merujuk pada contoh yang pada tabel dengan yang pada slide sebelumnya dengan asumsi deposan mengambil bunga dengan deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Maka pencatatan dan perhitungan bunganya adalah sebagai tabel yang ada di samping. Untuk bunga yang pertama itu tanggal 30 Juni, biaya bunga 750.000 di debit, bunga DB harus dibayar 750 di kredit. Penarikan bunga 5 Juni, bunga DB harus dibayar 750.000 di debit, hutang PPh 112.500 di kredit, kas dan giro 637.500 di kredit. Pelimpahan pajak tanggal 10 Juni, hutang PPh 112.500 di debit, giro kantor kas negara 112.500 di kredit. Untuk bunga yang kedua tanggal 31 Juli, biaya bunga 750.000 di debit, bunga DB harus dibayar 750.000 di kredit. Dan untuk penarikan bunga tanggal 5 Juli, bunga DB harus dibayar sebesar 750.000 di debit, hutang PPh 112.500 di kredit, kas dan giro 637.500 di kredit. Pelimpahan pajak tanggal 10 Juli, hutang PPh 112.500 di debit, giro kantor kas negara sebesar 112.500 di kredit. Untuk bunga yang ketiga dan jatuh tempo perpanjang deposito, ini tanggal 31 Agustus
dan biaya bunga sebesar 750.000 di debit, bunga DB harus dibayar 750.000 di kredit. Dan deposito berjangka Reni 50 juta di debit, deposito berjangka telah jatuh tempo sebesar 50 juta di kredit. Untuk penarikan bunga dan deposito tanggal 5 Agustus, bunga DB harus dibayar sebesar 750.000 di debit, DB berjangka telah jatuh tempo 50 juta di debit, hutang PPh sebesar 112.500 di kredit, kas 50 juta 637.500 di kredit. Untuk pelimpahan pajak tanggal 10 Agustus, hutang PPh 112.500 di debit, giro kantor kas negara sebesar 112.500. Selanjutnya yaitu pencatatan deposito jatuh tempo. Pada contoh slide sebelumnya dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu penarikan deposito diasumsikan terjadi pada tanggal 5 juga. Pada kasus ini bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bagaimana kalau bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh tempo? Bila ini yang terjadi maka bank hanya membukukan sekali, yaitu bisa dilihat pada tabel slide ini, yaitu penarikan bunga dan deposito tanggal 31 bulan 8 2018. Untuk rekening deposito berjangka sebesar 50 juta di debit, biaya bunga sebesar 750.000 di debit, kas sebesar 50.637.500 di kredit, hutang PPh sebesar 112.500 di kredit. Untuk tabel ini kita asumsikan saja bunga pada bulan ke-1 dan ke-2 telah ditarik nasabah. Jadi cuman ditulis penarikan bunga dan deposito. Selanjutnya yaitu perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang. Itu ada 2 cara. Yang pertama perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Yang kedua perpanjangan biasa. Untuk perpanjangan yang otomatis ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya, deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Untuk yang kedua, perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank atau home service untuk nasabah deposan. Kedua cara ini tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilet deposito tetap sama, yaitu menggunakan yang lama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Contoh, kalau deposito atas nama Reni diperpanjang saat jatuh tempo tanggal 31 bulan 8 2018, maka bank tersebut akan mencatat deposito berjangka yang lama sebesar 50 juta di debit. Untuk yang deposito berjangka baru sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya yaitu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun dalam praktik perpajakan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayar sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum atau konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain bank. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda, namun secara umum yaitu ada 3. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Untuk contohnya, Intan Nawang
Sasi memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang nominal 10 juta. Jangka waktu 6 bulan. Suku bunganya yaitu 18%. Deposito yang dibuka tanggal 31 Mei 2018, kemudian ditarik kembali oleh Intan Nawangsari pada tanggal 30 Juni 2018. Perhitungan dan pencatatannya yaitu untuk yang penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak. Pajaknya 15%. Bisa teman-teman lihat ada di itu tabel itu. Yang pertama, bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/12, yaitu sebesar 150.000. Terus yang kedua, pajak bunga 15% dikali 150, atau jumlah bunga deposito yang sudah dijumlahkan tadi sebesar 22.500. Bunga setelah pajak yaitu 127.500. Itu pengurangan dari bunga deposito dikurang pajak bunga. Terus penalti 20% dikali 150.000 sebesar 30.000. Terus yang kelima, bunga deposito yang dibayar bank adalah 97.500. Itu didapat dari bunga setelah pajak dikurang penalti. Untuk jurnalnya adalah deposito berjangka 10 juta di debit, biaya bunga 150.000 di debit, pendapatan lain-lain penalti 30.000 di kredit, hutang PPh 22.500 di kredit, kas 10 juta 97.500 di kredit. Penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Untuk pajaknya 15%. Yang pertama, bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/12, total 150.000. Pajak bunga yaitu 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Untuk bunga setelah pajak yaitu 127.500, yaitu pengurangan dari bunga deposito dikurang pajak bunga. Terus penalti 20% dikali 127.500, hasilnya 25.500. Untuk bunga deposito yang dibayar bank sebesar 102.000, itu didapat dari bunga setelah pajak dikurang penalti. Untuk jurnalnya sendiri yaitu deposito berjangka sebesar 10 juta di debit, biaya bunga 150.000 di debit, pendapatan dan lain penalti 25.500 di kredit, hutang PPh 22.500 di kredit, kas 10 juta 102.000 di kredit. Untuk yang penalti dihitung 1% dari nominal deposito, itu bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/12, totalnya 150.000. Pajak bunga 15% dikali 150.000, itu sebesar 22.500. Bunga setelah pajak 127.500. Penalti 1% dikali 10 juta sebesar 100.000. Untuk bunga deposito yang dibayar bank jadi sebesar 27.500. Itu didapat bunga setelah pajak dikurang penalti. Selanjutnya yaitu perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Semisal contohnya, deposito berjangka waktu 6 bulan nominal 10 juta telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2018 dengan suku bunga 18%. Pada tanggal 5 Juni 2018, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Mitra Niaga cabang Solo.
Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di bank mitra yaitu bisa dilihat di tabel yang warna biru. Untuk laba pengendapan deposito 1 sampai dengan 7 hari, alokasi beban bunga di cabang yaitu 25%, dan untuk 8 sampai dengan 15 hari 50%, 16 sampai dengan 21 hari 75%, 22 sampai dengan akhir bulan yaitu 100%. Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Kalau kita perhatikan hari bunga, tanggal pembukaan 31 Mei 2018 sampai tanggal perpindahan 5 Juni 2018, atau selama 5 hari, masih berada antara 1 sampai dengan 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Mitra Niaga Solo akan menanggung bunga Juni 2018 sebesar 75% dari total bunga Juni 2018. Untuk bulan selanjutnya di cabang Solo adalah 100%, sedangkan perhitungan alokasi beban bunga yaitu untuk bisa teman-teman lihat di tabel yang warna putih itu, kantor cabang Bank Mitra Niaga Semarang. Untuk perhitungannya, bunga 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%. Jadi totalnya jumlahnya 37.500. Untuk pajak 15% dikali 37.500 sebesar 5.625 rupiah. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 31.875 rupiah. Untuk Bank Mitra Niaga Solo itu perhitungannya bunga 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%. Jumlahnya sebesar 112.500 rupiah. Untuk pajak 15% dikali 112.500 rupiah jumlahnya 16.875 rupiah. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 95.625 rupiah, yaitu didapat dari bunga dikurang pajak. Untuk jurnal transaksi tersebut yaitu di Bank Mitra Niaga Semarang tanggal 31 bulan 5 2018, rekening kas 10 juta di debit, deposito 10 juta di kredit. Untuk tanggal 5 bulan 6 2018, deposito berjangka 10 juta di debit, biaya bunga 37.500 di debit, hutang PPh 5.625 rupiah di kredit. RAK cabang Solo 10 juta 31.875 rupiah di kredit. Sedangkan untuk Bank Mitra Niaga Solo untuk tanggal 5 bulan 6 2018, RAK cabang Semarang sebesar 10 juta 31.875 rupiah di debit, deposito berjangka 10 juta di kredit, bunga DP harus dibayar 31.875 rupiah di kredit. Untuk tanggal 30 bulan 6 2018, biaya bunga sebesar 112.500 di debit, bunga DB harus dibayar 31.875 rupiah di debit, hutang PPh 16.875 rupiah di kredit, kas 127.500 di kredit. Selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas untuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah
pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus, yaitu nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 per 360 ditambah dalam kurung I dikali T. Untuk P sendiri yaitu nilai nominal sertifikat deposito, I yaitu tingkat suku bunga sertifikat deposito, dan T yaitu jangka waktu atau dalam hari. Untuk contoh, tanggal 1 Mei 2018 Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar sebesar 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka waktunya yaitu 3 bulan dengan suku bunga 20% dan pajak bunga 15%. Untuk yang pertama, nominal sertifikat deposito yaitu sebesar 100 juta. Dan untuk nilai tunai yaitu 100 juta dikali 360 per 360 ditambah dalam kurung 0,20 dikali 90. Jumlahnya 95.238.095 rupiah. Untuk bunga dibayar di muka atau diskonto yaitu sebesar 4.761.905 rupiah. Itu didapat dari nominal sertifikat deposito dikurang nilai tunai. Selanjutnya, perhitungan pajak bunga yaitu 15% dikali 4.761.905 rupiah. Jumlahnya sebesar 714.286 rupiah. Dan bunga bersih yang dibayar oleh bank sebesar 4.047.619 rupiah. Berdasarkan perhitungan tadi, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito tersebut yaitu sebesar 100 juta dikurang 4.047.619 rupiah, itu sebesar 95.952.381 rupiah. Jurnal transaksi ini bisa kita lihat di tabel, yaitu untuk keterangan penerbitan sertifikat deposito tanggal 1 bulan 5 2018. Untuk rekening kas 95.952.381 rupiah di debit. Biaya bunga dibayar di muka 4.761.905 rupiah di debit. Hutang PPh 714.286 rupiah di kredit. Sertifikat deposito 100 juta di kredit. Dan untuk amortisasi bunga tanggal 1 bulan 6 2018 biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah di debit. Biaya bunga dibayar di muka 1.587.302 rupiah di kredit. Untuk amortisasi bunga tanggal 1 bulan 7 2018 biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah di debit. Biaya bunga dibayar di muka 1.587.302 rupiah di kredit. Amortisasi bunga dan penarikan sertifikat deposito yaitu tanggal 1 bulan 8 2018. Untuk rekening biaya bunga 1.587.302 rupiah di debit. Sertifikat deposito 100 juta di debit. Biaya bunga dibayar di muka 1.587.302 rupiah di kredit. Kas dan giro Diana 100 juta di kredit. Baik, sebelumnya saya Felix Guntur Fadmilianan MPM 060 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang surat berharga diterbitkan. Kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana. Salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang. SBPU ini adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang
nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian, bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antar bank. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang inilah yang selanjutnya disebut surat berharga pasar uang atau yang disingkat SBPU. Perdagangan SBPU bisa antara bank komersial dengan lembaga keuangan bukan bank atau antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya surat berharga pasar uang atau SBPU yang diperdagangkan. SBPU yang diperdagangkan adalah yang pertama itu surat sanggup dan yang kedua surat wasil. Untuk surat sanggup sendiri biasanya berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu, dan surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Untuk surat wasil sendiri biasanya dapat berupa yang pertama, surat wasil yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Selanjutnya, surat wasil yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia. Khusus untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, SBPU harus berjangka waktu pendek dengan minimal 30 hari dan bernilai nominal minimal 25 juta yang selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan maksimum 10 miliar. SBPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari BLBI. Penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Perdagangan SBPU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban penjualan atau pembeli. Oleh karena itu, ketika perdagangan dimulai harus ditegaskan perdagangan itu menggunakan cara outright atau repurchase agreement atau yang disingkat repo. Transaksi outright adalah transaksi jual beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Sedangkan repurchase agreement adalah transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SBPU sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Penyelesaian transaksi diperuntukkan dengan nilai tunai. Untuk rumus mencari nilai tunainya yaitu nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 per 360 ditambah tingkat diskonto dikali dengan jangka waktu. Untuk yang selanjutnya, akuntansi surat berharga diterbitkan. Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga sebenarnya bank baru mendapat surat pengakuan utang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal. Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank. Misalnya, nasabah melunasi pinjaman kepada bank dengan wasil, maka wasil tersebut harus sebesar nilai kewajiban pelunasan tersebut. Nilai kewajiban nasabah ini ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Surat berharga yang diterima bank
dari nasabah atau masyarakat atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima sebesar harga jualnya atau nilai tunai. Selisih nilai tunai dengan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Di pihak lain, harus mengkredit rekening surat berharga yang diterbitkan yang diposisikan sebagai utang. Sedangkan diskonto yang telah diperuntukkan harus diamortisasi setiap akhir bulan hingga SBPU itu jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 15%. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu misalnya awal September 2017 seorang nasabah Bank Mitra Niaga Semarang mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 100 juta. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Februari 2018 sebesar 15.700.000 dengan perincian angsuran pokok 12 juta dan angsuran bunga 3.700.000. Setelah angsuran itu, ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya sehingga nasabah tersebut dengan itikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 4.800.000. Bunga promes 18% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Mei 2018. Pada tanggal 31 Mei 2018, Bank Mitra Niaga menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 16% per tahun. Hasil penjualannya langsung didebitkan ke rekening giro bank dan rekening giro Bank Indonesia milik Bank Mitra Niaga. Yang selanjutnya teman-teman bisa dilihat di sini ada tabel perhitungan untuk menentukan nilai nominal promes atau SBPU. Untuk keterangannya, plafon kredit untuk nasabah sebesar 100 juta, kemudian pembayaran angsuran pokok sebesar 12 juta, outstanding kredit sebesar 8 juta. Nah, untuk outstanding kredit ini diperoleh dari untuk nasabah dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok atau 100 juta 12 juta. Yang selanjutnya tunggakan bunga kredit sebesar 4.800.000. Untuk nilai tagihan bank terhadap bank yaitu sebesar 92.800.000. Untuk nilai tagihan bank terhadap bank ini diperoleh dari outstanding kredit ditambah dengan tunggakan bunga kredit atau 88 juta ditambah dengan 4.800.000. Untuk bunga promes diperuntukkan yaitu 92.800.000 dikali dengan 18% dikali 90 per 360, hasilnya 4.176.000. Untuk nominal SBPU yang diterbitkan yaitu sebesar 96.976.000 diperoleh dari nilai tagihan bank terhadap bank dijumlahkan dengan bunga promes yang diperuntukkan. Untuk slide selanjutnya masih pembahasan terkait soal pada slide sebelumnya. Untuk yang berikut, pencatatan penerbitan promes atau SBPU pada tanggal 1 Mei 2018. Teman-teman bisa lihat pada tabel, yaitu tanggal 1 bulan 5 2018 untuk rekening surat berharga diterbitkan sebesar 96.976.000 di debit. Untuk rekening kredit yang diberikan sebesar 88 juta di kredit. Untuk rekening pendapatan bunga sebesar 4.800.000 di kredit. Dan untuk bunga SBPU diterima di muka yaitu sebesar 4.176.000 di kredit. Kemudian bunga SBPU yang
diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan. Dengan demikian pencatatan amortisasi dilakukan. Teman-teman bisa lihat pada tabel untuk pencatatan amortisasinya itu pada tanggal 31 bulan 5 2018 rekening bunga SBPU diterima di muka sebesar 1.392.000 di debit. Untuk rekening pendapatan bunga sebesar 1.184.000 di kredit. Untuk rekening utang banknya sebesar 208.800 rupiah di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 30 bulan 6 2018 rekening bunga SBPU diterima di muka sebesar 1.392.000 di debit. Rekening pendapatan bunganya sebesar 1.184.000 di kredit. Rekening utang pajak sebesar 208.800 rupiah di kredit. Selanjutnya tanggal 31 bulan 7 2018 untuk rekening bunga SBPU diterima di muka sebesar 1.392.000. Untuk rekening pendapatan bunga 1.184.000. Untuk rekening utang pajak sebesar 208.800 rupiah di kredit. Sebagai catatan, pajak dihitung 15% dikali dengan bunga SBPU diterima di muka atau 1.392.000, hasilnya 208.800 rupiah. Kemudian surat berharga promes yang telah dikuasai bank ini selanjutnya dijual 31 Mei 2018 oleh Bank Mitra Niaga ke Bank Indonesia dengan diskonto 16%. Untuk mencatat penjualan surat berharga ini, kita menentukan harga tunainya dan besar diskonto SBPU dalam rupiah terlebih dahulu. Untuk perhitungannya sebagai berikut, teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Untuk nominal SBPU itu sebesar 96.976.000. Untuk harga tunai yaitu 96.976.000 dikali 360 per 360 ditambah dalam kurung 16% dikali dengan 60. Hasilnya 94.457.143 rupiah. Untuk hasil diskonto SBPU ini sebesar 2.518.857 rupiah diperoleh dari nominal SBPU dikurangi dengan nilai tunai. Selanjutnya untuk pencatatan transaksi ini adalah pada tanggal 31 bulan 5 2018 rekening Giro Bank Indonesia sebesar 94.457.143 rupiah di debit. Rekening diskonto SBPU belum diamortisasi sebesar 2.518.857 rupiah di debit. Untuk rekening surat berharga SBPU sebesar 96.976.000 di kredit. Untuk slide yang selanjutnya masih sama pembahasan soal pada slide-slide sebelumnya. Kemudian diskonto sebesar 2.518.857 rupiah adalah untuk 60 hari atau 2 bulan. Dengan demikian, bank melakukan amortisasi pada akhir bulan kedua dan ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel tanggal 30 bulan 6 2018 rekening biaya bunga SBPU sebesar 1.259.428 rupiah di debit.
Untuk rekening diskonto SBPU belum sebesar Rp1.259.428 di kredit. Untuk tanggal 31 bulan 7 2018, rekening biaya bunga SBPU sebesar Rp1.259.428 di debit. Rekening surat berharga SBPU sebesar Rp96.976.000 di debit. Rekening diskonto SBPU belum sebesar Rp1.259.428 di kredit, dan rekening giro Bank Indonesia sebesar Rp96.976.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2018, Bank Mitra Niaga di samping melakukan amortisasi diskonto SBPU juga membukukan pelunasan SBPU yang dijual ke Bank Indonesia atas beban giro Bank Indonesia yang dimiliki Bank Mitra Niaga sebesar Rp96.976.000 sebab SBPU telah jatuh tempo. Pelunasan SBPU ke Bank Indonesia tidak lepas dari realisasi kesanggupan atau ekspektasi nasabah debitur yang melunasi promes yang diterbitkan kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Untuk itu pada tanggal 31 Mei 2018, Bank Mitra Niaga mencatat pelunasan tersebut dari nasabahnya. Untuk pencatatannya, teman-teman bisa lihat tanggal 31 bulan 7 2018, rekening kas sebesar Rp96.976.000 di debit. Untuk rekening surat berharga diterbitkan yaitu sebesar Rp96.976.000 di kredit. Kemudian dengan melakukan transaksi di pasar uang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya Bank Mitra Niaga telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga bersih. Untuk pendapatannya sebagai berikut. Nah, untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat di sini, perhitungan pendapatan bunga bersihnya itu pendapatan bunga surat berharga dari nasabah sebesar Rp4.176.000. Untuk pajak bunga 15% dikali Rp4.176.000 atau pajak bunga dikali pendapatan bunga surat berharga dari nasabah. Selanjutnya, pendapatan bunga setelah pajak sebesar Rp3.549.600. Kemudian, biaya bunga SBPU dibayar ke Bank Indonesia sebesar Rp2.518.857. Dan untuk pendapatan bunga bersihnya yaitu sebesar Rp1.030.743 yang diperoleh dari pendapatan bunga setelah pajak dikurangi dengan biaya bunga SBPU dibayar ke Bank Indonesia atau Rp3.549.600 dikurangi dengan Rp2.518.857. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.